Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda semuanya? Semoga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa dalam pengertian syariat artinya meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari yang dilakukan oleh seorang mukallaf dengan niat. Sehingga dalam menjalankan ibadah puasa, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal yang dapat membatalkan puasa sehingga puasanya bisa sah dan diterima oleh Allah. Sering kali saat berpuasa ada orang berkata, "Awas, jangan marah, nanti puasanya batal." Benarkah emosi saat berpuasa itu bisa membatalkan? Di sini kita perlu membedakan antara hal-hal yang dapat membatalkan puasa yang disebut dengan al-mufattirat dan hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa yang disebut dengan al-muhabbitat. Yang pertama adalah al-mufattirat, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Artinya, jika seseorang melakukan salah satu dari hal ini, maka puasanya batal dan wajib diqadha di lain hari. Di antara hal-hal yang membatalkan puasa adalah masuknya sesuatu ke dalam tubuh melalui lubang, yaitu mulut, telinga, hidung, atau salah satu dari kedua kemaluan. Contohnya makan dan minum, kita memasukkan sesuatu melalui mulut. Kemudian hal lain yang membatalkan puasa adalah berhubungan seksual, mengeluarkan mani dengan sengaja, muntah dengan sengaja, mabuk, pingsan, gila, dan keluarnya darah haid atau nifas. Maka jika salah satu dari hal tersebut dilakukan oleh seseorang ketika berpuasa, maka puasanya tidak sah dan wajib diqadha. Hal yang kedua adalah al-muhbitat, artinya hal-hal yang membatalkan atau menghapus pahala puasa. Puasanya tetap sah, tidak harus diqadha. Namun tidak ada pahalanya. Bisa jadi dihapus seluruh pahalanya atau sebagian pahalanya, hanya Allah yang Maha mengetahui. Di antara hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa tersebut adalah berbohong, ghibah atau menggunjing, mengadu domba, melihat sesuatu dengan pandangan penuh syahwat dan ia menikmati pandangan tersebut, sumpah palsu, dan berkata buruk atau mengumpat. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju', rawahu Ahmad. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, betapa banyak dari orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis ini kita dapat memahami bahwasanya ada seseorang yang menjalankan ibadah puasa, namun puasanya tersebut tidak membawa kebaikan atau pahala apapun baginya, kecuali hanya rasa lapar dan haus yang ia rasakan. Orang yang sedang tidak puasa saja, Allah perintahkan untuk menahan amarah dan emosi, apalagi jika sedang berpuasa, karena ibadah puasa adalah ibadah menahan hawa nafsu. Karena kesempurnaan puasa adalah dengan menjauhi semua hal yang dapat membatalkan puasa dan pahala puasa. Dalam sebuah hadis disebutkan, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu junnah, fala yarfuth wala yajhal, wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa adalah perisai, yaitu yang dapat menahan atau melindungi hamba dari api neraka. Maka apabila seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan jangan pula berperilaku bodoh seperti mengejek atau marah. Jika ada orang lain yang mengajaknya berkelahi atau menghinanya, maka hendaknya ia katakan kepadanya, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya, kitab puasa bab menjaga lisan bagi orang yang berpuasa. Oleh karena itu Bunda semuanya,
hendaknya kita berusaha untuk menahan diri selama berpuasa, baik dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa maupun hal-hal yang dapat menghapus pahala puasa, agar puasa tersebut benar-benar mengantarkan kita menjadi insan yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya demi meraih ridho Rabb-Nya. Sesungguhnya semua ibadah seperti puasa juga memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Dan tujuan utama dari ibadah-ibadah yang diperintahkan kepada kita bukan hanya agar kita melaksanakan ibadah tersebut di waktu yang telah ditentukan saja. Namun tujuannya supaya kita terlatih, terbiasa untuk melakukan makna yang ada dari setiap ibadah, setiap saat. Begitu juga halnya dengan puasa. Selama bulan suci Ramadan, Allah memerintahkan umat Islam untuk berpuasa, menahan haus dan lapar sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari selama 1 bulan penuh. Tujuan utamanya adalah agar manusia terbiasa menahan diri dari hawa nafsu yang mengajaknya kepada keburukan dan perbuatan tercela. Maka setelah melakukan ibadah puasa, nafsu manusia ditundukkan agar terbiasa bersabar, yaitu bersabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, bersabar dalam menjauhi seluruh larangan Allah, dan bersabar terhadap takdir Allah atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama berpuasa. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga ibadah puasa yang kita kerjakan bisa meningkatkan keimanan, kesabaran, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.